Anda datang ke tempat ini hanya untuk mencari keramaian. Ini bukan tempat keramaian. Ini bukan untuk tempat bicara. Ini tempat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Ini tempat untuk mengingatkan kita bahwa betapa jihad majlis baginda Nabi Muhammad. Tolong mencurikan tisu. Sallallahu alaihi wasallam. Kabari orang itu bang. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini juga kita diajak bersama-sama untuk bersolawat kepada Rasulullah, untuk membaca solawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam hadisnya, "Man shalla alayya sallallahu alaihi." Siapa orang yang bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, Allah bersolawat kepadanya. Wa man sallama alayya, siapa orang yang mengucapkan salam kepadaku, salamtu alaih, aku akan menjawab salamnya. Ibu, bapak, adik-adik semua dari tadi diajak membaca solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau solawat yang lain, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka solawat yang ibu baca, solawat yang bapak baca, solawat yang adik-adik baca, maka solawat itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama mengatakan, bagaimana balasan solawat Allah kepada kita yang solawat satu kali sama Nabi? Satu solawat Allah balas 10 solawat. Man shalla alayya sallallahu alaihi biha asyran, siapa orang yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Solawat Allah itu berbeda. Solawat Allah kepada kita itu berupa ampunan. Orang yang bersolawat 1 kali, Allah angkat derajatnya 1, Allah angkat derajatnya 10, Allah berikan pahala 10, Allah ampuni dosanya 10. Itu kalau 1 solawat. Kalau ibu sehari solawat 100 kali, berapa Allah balas? Berapa Allah balas? Kalau kita solawat 1 kali, Allah balas 10. Kalau kita solawat 100 kali, berapa Allah balas? 1000. Subhanallah. Sampai dalam satu riwayat dikatakan, siapa orang yang mengucapkan solawat kepadaku 1000, maka dia tidak akan mati kecuali dia diberikan kabar termasuk penghuni surga. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Bu, Pak, dengarkan baik-baik kata ulama di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ada satu kitab namanya Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lupa. Itu dikarang oleh Abul Lis As-Samargandi. Apa nama kitabnya? Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lupa. Kita ini terkadang hidup di dunia banyak lupa. Gara-gara harta lupa, gara-gara uang lupa, gara-gara anak lupa, gara-gara istri lupa, gara-gara beli mobil baru lupa, gara-gara punya kepentingan lupa. Terus pengen mati masuk surga, menghayal. Kalau kita ingin masuk surga, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Bu, dengarin baik-baik. Dalam kitab tersebut dijelaskan ada 3 tidur yang dibenci oleh Allah, dan ada 3 tertawa yang dibenci oleh Allah. 3 tidur yang dibenci oleh Allah. 1, tidur pada saat majelis zikir. Lihat, ada yang tidur. Saya nggak nyinggung, yang merasa saja. Ini bukan saya yang ngomong, tapi ulama. Nama ulamanya Syekh Samargandi, Abul Lis Samargandi. Kemudian tidur yang kedua, tidur setelah sholat fajar, sholat subuh. Itu tidur yang dibenci oleh Allah. Yang ketiga, tidur yang dibenci oleh Allah
tidurnya orang lagi sholat. Kadang-kadang kalau kita lagi sholat, Allahu Akbar, imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak tahu, tiba-tiba udah ruku, tidur. 3 tidur yang dibenci oleh Allah ini jangan sampai kita melakukan. 1, tidur pada saat majelis zikir, majelis ilmu, jangan tidur. Kalau mau tidur di rumah, betul? Yang kedua, tidur setelah sholat subuh. Yang ketiga, tidur pada saat sholat. Heran orang minta, ya Allah beri saya uang yang banyak, ya Allah naikkan jabatan saya, ya Allah mudahkan urusan saya, tapi saat sholat tidur, kan nggak masuk akal. Betul? Betul. Kalau kita minta sama seseorang, kira-kira tidur apa melek? Tidur apa melek? Kita aja sama manusia harus punya etika, betul? Kita sama orang aja kalau minta harus ada tata krama, betul? Masa sama Allah, Allahu Akbar, tidur, ngorok, tiba-tiba udah ruku, tiba-tiba udah Assalamualaikum warahmatullahi, udah selesai rupanya sholat subuh ini. Hati-hati, jangan sampai tidur pada 3 tempat ini yang dibenci oleh Allah. Itu yang pertama. Kemudian ada 3 jenis tertawa yang dibenci oleh Allah. Dengarin baik-baik. 1, tertawa pada saat majelis ilmu diselenggarakan. Tertawa pada saat majelis ilmu dilaksanakan. Hati-hati. Tertawa cekakak cikik, ini bukan majelis konser, ini bukan dangdutan, ini majelis ilmu. Jadi kalau tertawa di majelis ilmu cekakak cikik, hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, tertawa pada saat ada orang mati. Ada saat orang atau pada saat keranda mayat lewat, ada orang di dalamnya, bukan kerandanya doang. Orang lagi mikul mayat, kita ketawa cekakak sedikit di belakang. Artinya dia tidak bisa mengambil pelajaran daripada orang yang sudah meninggal dunia. Itu yang kedua. Tertawa yang nomor 3 yang dibenci oleh Allah adalah tertawa di area pemakaman. Orang lagi sibuk memakamkan, orang lagi sibuk talqin, orang lagi sibuk mengingatkan orang yang dikubur. Apabila datang 2 malaikat kepadamu, kemudian dia bertanya kepadamu, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Maka jawablah dengan lisan yang fasih, "Allahu Rabbi." Allah Tuhanku. Kita ketawa di belakang. Ini 3 jenis tertawa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai, Bu, kita hadir di majelis ilmu tapi menjadi orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu. Jangan tidur di majelis, jangan banyak tertawa di majelis, jangan. Al-Imam Abdullah Al-Haddad, orang wali besar, luar biasa. Beliau ini di dalam cerita masa hidupnya, Al-Habib Abdullah Al-Haddad di masa kecilnya itu punya penyakit cacar, Bu. Cacar penyakitnya sampai beliau ini mengenai kedua mata beliau sampai buta. Tetapi pada saat umur 11 tahun, Al-Habib Abdullah Al-Haddad hafal Quran juga beserta tafsirnya. Umur 11 tahun. Bukan cuma hafal Quran dengan tafsirnya, hafal juga kitab-kitab Imamul Ghazali, Ihya Ulumuddin, Mukashafatul Qulub. Umur 11 tahun dalam keadaan buta. Kita umur 25 tahun, 30 tahun, kadang sholat aja bacaannya salah. Betul? 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 Kenapa? Karena kita jauh dari ulama.
tidak mau dekat ke majelis ilmu. Makanya kalau kita ingin tahu suatu masalah, ibadah kita pengen baik, bertanya kepada ulama. Tanya kepada ulama. Dekat dengan ulama. Cinta dengan ulama. Jangan tanya hukum sholat sama petani. Jangan tanya hukum sholat sama orang tukang jalan. Jangan. Ada porsinya masing-masing. Betul? Kalau mau nanya bangunan ya sama arsitek. Betul? Kalau mau nanya harga kopi, gula, ikan ya tanya sama pedagang. Tapi kalau tanya masalah agama, tanya masalah hukum, tanya sama ulama. Sampai di sini kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dekatin para ulama. Hadir di majelis ulama. Sampai-sampai kata Rasulullah, pentingnya orang apalagi akhir zaman ini dekat dengan majelis orang soleh, dekat dengan majelis ulama penting. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al majalisus salih yukaffir anil mu'minin alfi majlisin min majalisis su'. Majelisnya orang soleh, majelisnya ulama itu menghapuskan ribuan dosa daripada majelis-majelis yang jelek, yang lalai. Jadi kalau ibu merasa banyak nongkrong, nggak ada gunanya, begadang nggak ada gunanya, nongkrong tempat-tempat yang nggak ada gunanya, tebus segala dosa dan kelalaian itu dengan cara ibu duduk di majelis duduk di majelis orang soleh. Bahkan subhanallah, Bu, perhatikan baik-baik ya. Zaman sekarang ini orang banyak jauh dari ulama, banyak jauh dari orang soleh. Bagaimana kita akan mengenal Allah? Bagaimana kita akan mengenal Nabi? Bagaimana kita akan memahami Islam, mengenal Al-Quran? Bagaimana kita akan mendidik anak-anak putri-putra kita untuk mengenalkan Al-Quran? Kalau kita saja jauh dari ulama, nggak dekat dengan ulama, sehingga saudara-saudara, kalau kita datang di majelis ulama, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majalisus salih matalu majalisus salih, perumpamaan majelisnya orang alim, orang soleh, kama tali hamilul misik, seperti orang yang membawa minyak wangi. Jika ibu tidak diberi minyak wangi, ibu tetap mendapatkan wangi dari baunya. Jadi ibu walaupun duduk di majelis orang alim, orang soleh, nggak dapat ilmu, minimal ibu kecipratan berkahnya. Paham maksudnya? Duduk sama ulama itu seperti orang yang bawa minyak wangi. Pernah lihat orang bawa minyak wangi? Kalau bahasa saya dulu masih kecil, kata orang tua saya, duduk dengan jual minyak, walaupun nggak beli minyak, kita tetap bau wangi. Kenapa? Di sekitar kita orang jual minyak. Walaupun kita nggak jualan ikan, kalau masuk ke pasar bau apa? Bau amis, bau ikan. Betul. Begitulah gambarannya, Bu. Kalau ibu bapak suka datang ke majelisnya ulama, suka datang ke majelisnya orang soleh, walaupun kita ini nggak bisa memahami apa yang disampaikan, minimal kita kecipratan berkah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah duduk bersama para ulama, duduk dengan orang soleh. Itu yang pertama yang saya sampaikan, saudara. Juga pada malam hari ini kita duduk untuk bersolawat sama Nabi Muhammad. Luar biasa.
Ini adalah suatu pilihan dari Allah. Tidak semua orang, Bu, bisa duduk bareng-bareng bersolawat bareng-bareng sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali orang itu pilihan dari Allah. Berapa banyak orang-orang yang Allah berikan kemudahan, kemuliaan, tapi belum tentu Allah izinkan dia bisa solawat sama Nabi. Ya mungkin disibukkan tentang urusan pekerjaannya, urusan dunianya, urusan pribadiannya, sehingga dia lupa untuk bersolawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntung Anda ibu-ibu mengorbankan waktunya, meluangkan waktunya, bapak-bapak hadir, ada juga yang sepuh hadir di tengah-tengah kita hanya untuk bersama-sama kita ini mendekatkan diri kepada Allah dan kepada Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, solawat itu adalah suatu yang sangat-sangat luar biasa. Terkadang kita ini tidak melakukan suatu amalan karena belum tahu manfaatnya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Terkadang kebanyakan orang gak mau melaksanakan suatu amalan karena gak tahu bukti dan manfaatnya. Contoh, ini baca nih 10 kali. Apa manfaatnya ini, Bib? Apa keutamanya nih, Bib? Apa nanya dulu, amalkan dulu, tahu khasiatnya. Betul? Betul? Ya, orang zaman sekarang dikit-dikit nanya, dikit-dikit kepo. Amalkan dulu. Kalau sudah istiqomah diamalkan, kenikmatan itu akan datang dengan sendirinya. Betul? 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 Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi solawat sama Nabi Allah. Dulu Bu diceritakan, ini cerita solawat ya, biar kita ini tergugah hati kita, semakin semangat untuk baca solawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih. Jadi kalau dengar nama Nabi disebutkan, jawabannya Allahumma salli wa sallim alaih. Sekali lagi saya pengen dengar solawat orang sini. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bu, saya kasih tahu, jangan pernah meremehkan pahala solawat. Jangan. Karena kita ini nggak tahu betapa tingginya amalan solawat. Ibu baca tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada lagi wirid yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang lagi baca wiridan subhanallah, ada yang baca wiridan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada yang baca wirid lagi la ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama. Semua itu tidak akan diterima oleh Allah kalau ada niat riya, pamer, pengen dipuji sama orang. Apapun amal ibadah, Bapak Ibu sholat, Allahu Akbar, sholatnya khusyuk, Bismillahirrahmanirrahim, dilihat rupanya ada mertuanya datang, Sami Allahu liman hamidah, dengan khusyuknya, Subhana rabbiyal azim. Wah, dengan hati-hati, rupanya kenapa? Ada pacarnya datang. At-tahiyyatul mubarakatus sholat, dengan fasih dia baca. Rupanya apa? Ada orang tuanya lagi kontrol, lagi jagain. Berarti sholatnya, ibadahnya bukan karena Allah, tapi pengen dipuji sama Allah. Ada lagi jatuh datang ke masjid, awal-awal datang ke masjid, ketika belum ada orang nongkrong di luar. Tapi kalau udah mulai ada orang, Allah, itu namanya pengen dilihat sama orang. Hati-hati. Penyakit ini Bu
sangat mudah kali datang dalam hati kita. Pasti setiap kita punya penyakit hati itu sulit. Apa aja penyakit hati? Oh banyak. Hasud, iri, dengki, merasa lebih baik, sombong, takabur, ria, pengen dipuji orang. Hati-hati, ibu-ibu datang, udah cakep-cakep, cantik-cantik, lihat sebelahnya, itu abaya keren banget tuh. Rupanya dia datang ke pengajian pengen dilihat abaya sama orang. Tapi insya Allah ibu-ibu sini solehah semuanya, amin. Semuanya datang di sini karena Allah, amin. Ya Rabbal. Saudara, semua amal ibadah yang kita kerjakan, manakala bukan karena Allah, tidak akan diterima. Tapi ada satu amalan, satu ibadah yang kalau kita kerjakan walaupun pamer, tetap diterima sama Allah. Apa itu? Sholawat sama Nabi. Jangan remehkan sholawat sama Nabi. Ibu walaupun suaranya keren, pengen dipuji, Sallallahu ala Muhammad, biar kedengaran sama orang kampung, dapat pahala. Hebat gak kira-kira sholawat tuh? Hebat gak kira-kira sholawat tuh? Amal yang lain, bacaan yang lain, kalau pengen pamer, tidak diterima sama Allah. Tapi sholawat, walaupun ibu pamer, walaupun ibu pengen dilihat sama orang, tetap diterima bacaan sholawatnya. Kenapa? Bukan karena suara ibu, bukan karena suara bapak yang bagus, bukan. Tetapi sholawat itu dibaca kepada kekasih Allah yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala sesuatu kalau sudah berkaitan sama Nabi mulia. Contoh kita ini Bu, siapa sih? Kita ini siapa? Kadang-kadang saya heran kalau melihat orang jalan di atas muka bumi ini belagak sombong, mentang-mentang punya harta, mentang-mentang punya kekuasaan, mentang-mentang dia punya banyak uang, sombong berjalan di atas muka bumi. Allah sudah bilang bahwa sekalipun siapapun Anda berjalan di atas muka bumi ini tidak akan menembus 7 lapis bumi dan juga tidak akan menembus 7 lapis langit. Gak ada. Allah itu gak suka dengan orang-orang yang sombong. Baru dikasih mobil satu sama Allah, aduh, dari masuk gang, keluar gang, masuk kampung, keluar kampung, klakson dibunyiin mulu biar kedengaran nama yang lain. Subhanallah, kita ini siapa sih? Kita ini tercipta dari air hina. Dengerin baik-baik, wahai yang punya kesombongan, wahai yang merasa berkuasa padahal kekuasaan itu sementara, wahai yang punya harta Anda tidak akan dibawa mati dan kekal selama-lamanya. Wahai yang berparas cantik dan rupawan, kecantikan dan ketampanan Anda manakala tidak dihiasi dengan ibadah, hanya sebagai makanan cacing tanah. Kita ini Bu tercipta dari air yang hina, betul? Dari air hina, air sperma. Air sperma. Bahkan kalau diantara kita dikasih air sperma yang lain mau? Enggak. Jijik. Begitulah wujud manusia. Kita tercipta dari air yang hina, mati jadi bangkai. Tapi beruntung orang-orang yang selama hidupnya dia mendirikan sholat, jaga hukum Allah, taat perintah Allah, yang perempuan taat kepada suaminya, yang suami menunaikan hak kewajibannya, yang anak berbakti kepada orang tuanya, yang pemimpin adil kepada rakyatnya. Beruntung mereka itu, karena kalau mati mereka tidak akan mendapatkan azab dari Allah.
Kita ini kalau dibandingkan Bu, lebih hina dari binatang. Kenapa saya mengatakan begitu? Binatang nggak punya akal, wajar. Tapi kita punya akal. Allah suruh sholat, kita nggak sholat. Allah suruh jauhi maksiat, kita deketin maksiat. Kalau binatang diatur sekali dua kali nggak ikut, wajar. Karena binatang nggak punya, akal. Saya mau tanya, binatang dengan manusia sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Manusia punya akal, binatang tidak punya. Allah sudah bilang, siapa orang yang bertakwa kepada Allah. Terkadang kita sibuk Bu ya, sibuk datang ke kiai, datang ke ustaz minta doa supaya rezeki saya berkah. Padahal Allah sudah bilang, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepadaku, aku berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kuncinya takwa saja. Takwa. Ibu-ibu mulai saat ini bertakwa kepada Allah. Deketin Allah. Cintai Nabi Muhammad. Perbanyak baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah menarik. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua yang hadir, agar kita lebih cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Om salli wa sallim wa barik alaihi. Dulu saya cerita nih Bu, di dalam kitab Imam Al-Ghazali dijelaskan, ja'at imra'atun ila Imam Hasan Al-Basri. Suatu ketika datang seorang wanita kepada Imam Hasan Al-Basri. Faqalat, perempuan itu berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, innali ibnatun syabah faqad matat ya Imam. Duhai Imam, aku ini punya anak putri yang sudah lama meninggal dunia. Fajituka, maka aku datang kepadamu wahai Imam Hasan Al-Basri, kaitu allimani masta'inu li ru'yatiha, agar engkau sudi mengajari aku cara bagaimana bermimpi bertemu putriku yang sudah meninggal. Akhirnya saudara, wa'allamahal imam. Imam Hasan Al-Basri mengajarkan ini ibu cara bagaimana mimpi ketemu sama putrinya yang sudah meninggal dunia. Ra'aha fil manam. Tak lama kemudian di suatu malam ibu itu melihat bertemu dengan putrinya. Rijluha marbuqah, kakinya dirantai, disiksa di dalam neraka, ditarik oleh malaikat, dicambuk, diazab oleh malaikat. Nangis ini ibu, bangun dari tidurnya datang kepada Imam Hasan Al-Basri, bercerita tentang apa yang ia alami di dalam mimpinya, melihat putrinya disiksa oleh Allah. Kemudian Imam Hasan Al-Basri di suatu malam ro'a fil manam, bermimpi melihat seorang wanita duduk di kursi singgasana megah, mewah, indah dalam surga. Wa ala ra'siha taj, di atas kepala perempuan tersebut pakai mahkota. Kemudian Imam Hasan Al-Basri bertanya, man anti, siapa engkau wanita? Betapa indahnya engkau. Engkau duduk di singgasana megah, indah, terbuat dari mutiara, pakai kain dari sutra, di atas kepalamu terdapat mahkota.
Apa kata wanita tersebut, Bu? Subhanallah, perhatikan jawabannya. Duhai imam, ana ibnatu imra'atin allati atatka. Duhai imam, aku ini putri dari seorang ibu yang kemarin pernah datang kepadamu. Kaget Imam Hasan al-Basri. Kaget. Imam Hasan al-Basri nanya, bukankah kemarin ibumu datang kemari, engkau diazab, ibumu bercerita, kakimu dirantai, engkau dipecut, dicambuk, diazab oleh Allah. Kenapa engkau sekarang berada di dalam kenikmatan surga? Apa kata perempuan tersebut? Naam, benar wahai imam, saya memang kemarin diazab oleh Allah, dicambuk oleh Allah, dipecut, diazab atas dosa-dosa saya. Marra bina rajulun, lewat di tengah-tengah kuburan kami seorang laki-laki. Wa kanat fil maqbarah 550 insanan. Di kuburan kami pada saat itu, di kuburan wanita tersebut terdapat 550 manusia yang sudah ditanam di kuburan umum kaum muslimin. Lewat seorang laki-laki, seorang muslim di tengah-tengah kuburan kami, alladzi yusalli ala Muhammad. Laki-laki itu menyempatkan lisannya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanudia, terdengar suara dari alam kubur, dari atas langit di dalam kubur kami, irfa'u anhumul adab, angkat siksa kubur 550 manusia yang sudah diazab oleh Allah. Berkahnya apa? Berkatnya seorang laki-laki yang lewat di kuburan tersebut baca sholawat 1 kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 sholawat, Bu, membebaskan 550 siksaan orang yang diazab oleh Allah. Bagaimana engkau yang duduk pada malam hari ini, dari tadi diawali dengan pujian kepada Allah, sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh dosa para pendahulu-pendahulu kita, leluhur-leluhur kita, orang tua kita, sanak kerabat kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara, terakhir yang ingin saya sampaikan, catat baik-baik, manakala ingin mendapatkan kemudahan dalam segala urusan, perbanyak baca sholawat kepada Nabi. Dan perlu didengarkan baik-baik, Bu, Pak. Zaman sekarang zaman fitnah, zaman fitnah. Banyak orang-orang di luar sana bilang, oh, jangan datang ke acara maulid, maulid bid'ah, maulid syirik, tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Hati-hati, ada kelompok yang seperti itu. Hati-hati. Oh, kenapa baca ya Nabi salam alaik? Tidak boleh itu. Makanya tanya sama ulama. Jadi sebelum saya tutup, saya kasih pemahaman. Tadi saya dapat informasi di sini, Bib, katanya kurang sama maulid. Saya tanya kenapa? Oh, karena begini. Oh, begitu. Nanti saya jelaskan. Biar orang tidak salah paham bahwa maulid, peringatan acara maulid ada dasarnya, ada dalilnya. Orang-orang zaman sekarang seakan-akan dia yang paling benar. Udah, jangan datang sama acara maulid, nggak boleh, maulid itu bid'ah, dilarang. Bahkan, Bu, kemarin saya lihat di sosial media, di YouTube,
Ada satu ustadz yang ngomong begini, bagaimana kalau kita diundang untuk acara maulid? Kata dia, nggak boleh datang, haram. Subhanallah, itulah risikonya orang dungu. Katanya datang sama ulama, belajar kalau nggak tahu. Jangan dikit-dikit bikin kajian kalau nggak tahu hukumnya. Saya jelaskan saudara, nggak usah panjang lebar dah. Uyang ngendar, Bib, jangan malam-malam Bib, udah lapar. Betul. Saya mau tanya sama yang hadir, lanjut jangan nggak kira-kira nih? Kurang kenceng, lanjut jangan. Lanjut nggak kira-kira? Lanjut jangan. Siap dengarkan pengajian, siap dengarkan pengetahuan, siap menambah ilmu agama. Takbir. Biar gak tidur, biar setannya lari. Betul. Dari tadi saya ceramah teriak-teriak, kalau bahasa saya terpekik kau. Bukan seperti anak terpekik kau. Udah suara saya mungkin mau habis, malah melempem semuanya. Udah kayak kerupuk kena air. Tahu kerupuk kena air? Tahu. Lempem. Yang mau tanya sebelum saya lanjut jangan deh kira-kira. Lanjut jangan. Masih siap dengarkan tausiah? Jawab yang kencang. Masih siap dengarkan tausiah? Masih semangat? Siap kondusif? Takbir. Ya begitu. Paham nggak dari tadi saya jelasin? Paham nggak? Yang paham boleh pulang. Kalau udah paham, betul. Saya jelasin sedikit. Masalah mau. Begini aja. Maulid itu yang kita baca ada ya Nabi salam alaika ya Rasul. Nah, saudara, maulid di sini kira-kira pakai maulid apa? Kan maulid itu ada di Ba'id, ada Situturor, ada Barzanji. Orang sini pakai apa? Barzanji itu yang ngarang Said Ja'far Al-Barzanji. Isi maulid, saya kasih tahu nih, biar gak salah paham. Dengerin baik-baik. Isi maulid itu gak usah banyak, 3 aja. Kita ambil deh. 1, isi maulid adalah sejarah Nabi. Betul? Kisah-kisah sejarah hidup Nabi. Saya kasih tahu 1. Habib, apakah ada dalilnya kita mendengarkan sejarah Nabi itu boleh? Mari kita lihat firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak." Telah menceritakan kepadamu Muhammad semua kisah-kisah Nabi terdahulu kepadamu supaya memantapkan, menguatkan hatimu, wahai Muhammad. Artinya apa? Kalau Nabi Muhammad saja Allah masih terdengarkan kisah nabi-nabi terdahulu, orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu untuk memantapkan hati Nabi. Bagaimana dengan kita yang jauh zamannya daripada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad didengarkan kisah Nabi Adam, didengarkan kisah Nabi Ismail, Yakub, Yusuf, Ayub, semua para nabi, semua kisah orang soleh didengarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tujuannya apa? Agar hati Nabi semakin
agar hati Nabi semakin kuat. Lalu bagaimana dengan kita? Jarak kita dengan Nabi 1400 berapa? 43 tahun. Kalau kita nggak baca sejarah ulama, sejarah Nabi terdahulu, sejarah orang soleh terdahulu, kita nggak bakal tahu sejarah para ulama orang soleh kita. Sehingga kita sangat dianjurkan membaca sejarah mereka. Agar apa? Agar keimanan kita mantap, agar keimanan kita kokoh, agar keinginan kita berbuat taat semakin kuat. Bacalah sejarah mereka, bacalah sejarah orang bacalah sejarah para Nabi. Saya mau tanya supaya hadir, kira-kira baca sejarah Nabi boleh tidak? Baca sejarah orang soleh boleh tidak? Boleh tidak? Antara maulid intinya tadi baca sejarah. Yang kedua, sepakat ya? Baca sejarah Nabi boleh. Itu yang lebih bagus sekali zaman sekarang itu Habib Rizik Syihab bikin lagu. Jadi kalau kita ini kan nggak sempat, ibu-ibu mau buka kitab, ibu-ibu mau datang ke ulama setiap hari, nggak sempat mungkin, betul? Dibikinlah sama Habib Rizik. Yang banyak orang sekarang nggak ngerti siapa pelarangnya, padahal yang ngarang Habib Rizik. Rohatir atyaru tasyadu hilayadil maulidi wa barik abadu min ma'ani ahmadi wa barik kullu yabadu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi. Barang semuanya Abdullah ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Kalau nggak dibikin begitu kita nggak bakal tahu Nabi Muhammad abahnya siapa, orang tuanya siapa namanya, anaknya siapa, keturunan dari mana, bangsanya apa. Kalau nggak dibikin lagu seperti itu kita mungkin nggak hafal, betul? Dibikinlah, itu saking cerdasnya ulama tuh begitu bu. Dibikin lagu karena orang Indonesia ini suka pakai musik, pakai nada, betul? Alfia juga dibikin lagu, Imriti bikin nada supaya cepat hafal di memori orang-orang yang mendengarkan. Dibikinlah oleh guru kita Al Habib Rizik qasidah yang simple. Dulu kita kalau merayakan ulang tahun, happy birthday to you, dibikinlah oleh ulama lagi-lagi. Habib Rizik yang bikin, saudara. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya umi adik mabruk selamat hari milad
bikin mudah, bukan bikin susah. Oh, sekarang ini orangnya lebih suka mengikut budaya-budaya barat, diubah. Selamat hari Milad, semoga dapat rahmat, didoakan dalam lagunya dari Allahu Ahad yang Maha Esa hingga kita itu luar biasa. Subhanallah. Jadi saudara, itu yang kedua tadi tentang Maulid, sejarah Nabi. Yang kedua, inti Maulid itu apa? Di dalamnya kita diajak baca sholat, diajak baca sholat, diajak baca sholat. Saya mau tanya sama yang hadir, sholawat boleh tidak? Sholawat boleh tidak? Ayo jawab yang kencang, sholawat boleh tidak? Sholawat boleh tidak? Terus ada yang nanya, Bib, kalau boleh apa dalilnya? Apa dalil? Kita jawab. Di surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya Allah beserta malaikat-malaikatnya yusholluna 'alan, membaca sholawat kepada Nabi, bersolawat kepada Nabi. Baru Allah bilang, saudara, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, bersolawatlah kamu sekalian kepada Nabi. Saya mau tanya, yang contohkan pertama kali solawat sama Nabi siapa? Allah. Perhatikan baik-baik. Kalimatnya tadi, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, beserta para malaikat, bersolawat kepada Nabi. Kalimat pertama tadi kalimat apa? Kalimat apa? Kalimat apa? Ayo jawab yang kencang, kalimat apa? Sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah. Kencang dikit. Sesungguhnya beserta sesungguhnya beserta bersolawat kepada saya tanya semuanya, kira-kira jawab yang kencang, yang kompak. Yang pertama kali solawat sama Nabi siapa? Saya mau tanya, solawat kira-kira boleh tidak? Boleh tidak? Siapa yang nyuruh solawat? Siapa yang pertama kali bersolawat? Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama, sejarah Nabi. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Baca sejarah orang soleh, sejarah para Nabi. Boleh tidak? Yang kedua, baca solawat. Boleh tidak? Jawab yang kencang. Boleh tidak? Baca solawat sama Nabi. Boleh tidak? Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Siapa yang pertama kali solawat? Allah. Saya bertanya, kalau ada orang yang melarang kita hadir maulid, hadir baca solawat, kira-kira mau ikut Allah apa ikut orang yang tadi? Ikut orang yang melarang maulid apa ikut Allah yang nyuruh kita baca solawat? Ikut siapa? Ikut siapa? Takbir. Jadi yang nyuruh baca solawat siapa? Yang nyuruh muji Nabi siapa? Yang nyuruh kita bersolat sama Rasulullah siapa? Allah. Jadi kalau nanti ada orang tiba-tiba gak boleh baca sholawat, gak boleh hadir maulid, masa bodoh, saya mau ikut. Allah. Kita mau ikut. Kalau ada orang bilang jangan datang maulid, maulid bid'ah, maulid tidak dicontohkan Nabi. Saya mau tanya, ibu mau ikut siapa? Ikut dia apa ikut Allah? Ikut dia apa ikut Allah?
tetap ikut salawat. Siapa yang nyuruh? Siapa yang perintahkan? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudara, jangan pernah dengarkan omongan orang yang ingin menjauhkan kita daripada Nabi Muhammad. Betul? Jangan dengarin orang yang pengen jauhkan kita dari majelis ilmu. Betul? Jangan dengarin omongan orang yang ingin jauhkan kita cinta kepada ulama dan habaib. Betul? Saya tanya, siap cinta ulama? Siap cinta majelis salim? Siap cinta majelis ilmu? Siap cinta majelis zikir? Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum kita tutup dengan doa, kita mau ajak orang sini sholawat bareng. Setuju? Setuju? Kurang kenceng suaranya. Belum makan, Bu? Udah makan? Udah makan? Kalau udah makan, semangatnya harus kenceng. Betul? 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 Ayo saya mau ajak semuanya angkat tangannya. Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Sebelum kita baca doa, kita sholat bareng-bareng. Setuju? Biar kota Medan khususnya kota ini aman dari musibah. Amin. Jauh dari bencana. Amin. Jauh dari malapetaka. Amin. Rakyatnya dimakmurkan. Amin. Masyarakatnya disejahterakan. Amin. Hidup rukun dan damai. Amin. Yang susah rezekinya dimudahkan. Amin. Yang susah urusannya digampangkan oleh Allah. Amin. Berkah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bareng-bareng baca salawat. Maulaya salli wa sallim bada'ala. Bareng semuanya baca salawatnya. Ikut bihimi maulaya salli wa sallim ala habibika khair khalqi kulli. Semua maulaya salli wa sallim ala habibika khair khalqi kulli. Huwal habib turja syafa'atu likulli mulin minal ahwali muhtalibi. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kulli. Saya ajarkan dulu, tolong ganti dulu. Nanti saya ajak begini. Nabi yang paling mulia, semuanya jawab. Nabi kita Muhammad. Bisa ya? Contoh. Nabi yang paling mulia, Nabi kita Muhammad. Nabi yang sangat sempurna,
Ya Allah, aku ingin jumpa denganmu. Ku harap syafaatmu. Ingin jumpa denganmu. Suaranya yang kencang. Ingin duduk barengmu. Maula ya salli wa sallim daiman. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ingin dekat denganmu. Ingin duduk denganmu. Ya Rasulullah, Maula. Ya Allahumma shalli wa sallim alaihi. Subhanallah. Walhamdulillah, wa la ilaha